Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik yang ada di rumah, apa kabar? Nah, semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam keadaan bersemangat dalam belajar walaupun kita masih dalam belajar secara daring ya. Semoga virus corona lekas berlalu dan kita pun bisa berkumpul dan bertatap wajah di satu ruangan yang sama. Oke, selamat pada saat ini kalian sudah ada di semester genap, di mana semester ini selanjutnya kalian akan naik kelas. Pada kesempatan kali ini, pada pelajaran teknologi perkantoran dengan pengajar Feranita Effendi, kita akan belajar tentang menggunakan informasi dari internet untuk menunjang pekerjaan kantor. Pada saat ini, kemajuan teknologi diharapkan dapat meningkatkan produktivitas perusahaan, di mana produktivitas ini diharapkan mempunyai efek yang luar biasa dalam membantu kegiatan pekerjaan kantor. Nah, teknologi informasi pun telah banyak digunakan pada perusahaan. Dan teknologi informasi pun telah menjadi bagian yang sangat penting dalam setiap rencana bisnis. Hampir dari seluruh perusahaan, baik skala besar maupun skala kecil, menggunakan teknologi informasi yang memang bisa didapat melalui internet. Salah satu kegunaannya untuk menunjang pekerjaan kantor. Sebelum kita lebih lanjut, kita harus memahami dulu nih, apa sih konsep data dan informasi? Yang pertama ada data. Data itu merupakan bentuk yang belum dapat memberikan manfaat yang besar bagi penerimanya. Sehingga, perlu suatu model yang nantinya akan dikelompokkan dan diproses untuk menghasilkan informasi. Jadi, data ini bukan informasi ya. Jadi, data ini perlu diproses lagi, dikelola lagi, sehingga menghasilkan informasi. Jadi, data ini informasi yang mentah. Lalu, bagaimana dengan informasi? Nah, informasi ini adalah hasil pengolahan dari sebuah model informasi, organisasi, ataupun suatu perubahan bentuk dari data yang memiliki nilai tertentu dan bisa digunakan untuk menambah pengetahuan bagi penerimanya. Lalu apa sih pengertian internet? Internet adalah singkatan dari interconnected networking, yang artinya adalah jaringan internasional. Secara sederhana, internet adalah kumpulan dari jutaan komputer di seluruh dunia yang bisa terkoneksi antara satu sama lain dengan fasilitas browsing, email, chatting, dan lain sebagainya. Mungkin fasilitas-fasilitas dari internet sangat berkaitan dan sangat dekat dengan kehidupan kita, di mana kita biasanya membrowsing melalui aplikasi-aplikasi internet, seperti Google, seperti Mozilla, seperti Chrome, dan lain sebagainya. Lalu, apa sih fungsi dan manfaat internet? Yang pertama, menambah wawasan dan pengetahuan. Yang kedua, komunikasi menjadi lebih cepat. Nah, fungsi dan manfaat internet itu menambah wawasan dan pengetahuan, di mana ketika kalian membrowsing
atau mencari suatu hal yang ingin kalian ketahui, nah di situ sudah tersedia berbagai macam artikel-artikel yang memang bisa kalian baca sehingga itu menjadi tambahan wawasan dan pengetahuan untuk kalian. Yang kedua, komunikasi menjadi lebih cepat. Karena adanya peran internet, jaringan internet ya, komunikasi kalian pun bisa menjadi lebih cepat. Tidak seperti zaman dahulu yang masih menggunakan surat, bisa berhari-hari atau berminggu-minggu untuk sampai ke orang yang dituju. Lalu, mudahnya berbelanja online. Pada era saat ini, kalian amat sangat dimanjakan sekali dan dimudahkan sekali untuk berbelanja secara online ya. Dalam perkantoran, kalian bisa lebih mudah membeli alat tulis kantor atau membeli peralatan-peralatan atau kebutuhan yang memang dibutuhkan di suatu kantor. Lalu, contohnya, misal gini, ketika pimpinan cabang atau pimpinan kantor kalian ingin melakukan perjalanan bisnis ke luar kota, nah, kalian selaku sekretaris harus mempersiapkan hal-hal yang memang nantinya harus kalian lakukan untuk kelancaran perjalanan bisnis pimpinan kantor kalian. Contoh, ketika pimpinan cabang kalian atau pimpinan kantor kalian melakukan perjalanan bisnis ke Surabaya, dan kalian selaku sekretaris harus mempersiapkan di mana tempat nantinya pimpinan kantor tidur, tempat pimpinan kantor makan, lalu kalian harus membooking alat transportasinya. Misal, kalian membooking tiket pesawat dan hotel. Nah, karena dengan adanya peran internet, kalian sangat dimudahkan. Kalian bisa membooking hotel dan tiket pesawat melalui aplikasi-aplikasi yang sudah tersedia di internet. Oke. Lalu berbagi apapun menjadi lebih mudah. Misalkan berbagi data, berbagi foto, berbagi video, berbagi aplikasi, itu lebih sangat mudah dengan adanya internet. Lalu, internet sebagai penunjang pekerjaan kantor. Yang pertama, internet sebagai sumber data dan informasi. Seperti yang tadi sudah dijelaskan bahwa data adalah peristiwa atau hal yang merepresentasikan keadaan sebenarnya yang dapat dijadikan sebagai dasar suatu keterangan yang nantinya akan menjadi informasi. Lalu, terdapat dua jenis data yang dapat diterima manusia atau diterima rekan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ini ada data tersurat, di mana data tersurat yaitu data yang secara nyata dapat ditangkap indera manusia. Seperti video, surat, dan lain-lain. Kemudian ada data yang tersirat. Data yang tersirat yaitu dapat dibaca oleh naluriah manusia yang erat kaitannya dengan pengalaman batinia seseorang. Berguna atau tidaknya informasi tergantung pada beberapa aspek nih teman-teman, antara lain tujuan si penerimanya itu apa, ketelitian penyampaian dan pengolahan datanya itu seperti apa,
Waktunya gimana? Ruang dan tempat serta bentuk. Lalu, yang kedua ada keunggulan internet sebagai sumber informasi penunjang pekerjaan, di mana secara umum manfaat internet adalah dapat mengakses sumber informasi di dunia secara tidak terbatas. Lalu internet pun memiliki fasilitas hyperlink yang dapat menggabungkan informasi dari sumber yang satu ke sumber yang lain. Serta internet pun memiliki kemampuan multimedia yang dapat menampilkan grafik, suara, dan gambar. Sehingga kita lebih mudah memahami informasi yang disampaikan. Kemudian internet pun sebagai sarana komunikasi yang cepat seperti surat elektronik atau email ya. Lalu sebagai media komunikasi interaktif atau secara langsung. Lalu selanjutnya internet sebagai penunjang pekerjaan kantor, ada mesin pencari terpopuler. Jadi bisa kalian dapatkan mesin pencari yang digunakan dalam mencari informasi yaitu Google, Yahoo, dan lain-lain. Oke, mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan pada kesempatan kali ini. Nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Terima kasih telah menyimak video ini. Semoga apapun yang diterima bermanfaat untuk kalian ke depannya. Ibu mohon undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.